Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kendari wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Pramudia Saputra dengan NIM 21809106. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, contoh pelanggaran HAM berat, contoh pelanggaran HAM ringan, dan juga bagaimana Indonesia bisa maju menurut pandangan dari saya. Oke, kita masuk ke materi pertama. Poin pertama yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dimiliki oleh semua manusia yang didapatkan sejak dalam kandungan hingga lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang setiap orang dilarang melanggar hak tersebut. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, bahkan aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, serta membatasi, menghalangi, menghilangkan, dan mengabaikan, mencabut hak seseorang individu maupun sekelompok yang dimana semua mendapat jaminan terhadap kebebasan oleh undang-undang dan mekanisme hukum sebagai salah satu warga negara. Sebelum kita melangkah ke contoh-contoh pelanggaran HAM ringan dan HAM berat, marilah kita mengetahui pengertiannya tersebut. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran hak asasi manusia yang ringan adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dinilai sebagai tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh sekelompok manusia maupun pribadi individu. Dan berikut contoh-contohnya. Kasus pencurian saya ambil dari berbagai contoh dari kasus pelanggaran HAM ringan, dikarenakan pada saat COVID ini atau pandemi COVID-19 itu banyak yang terjadi kasus pencurian yang dikarenakan keegoisan manusia tersebut yang mengambil hak-hak dari milik orang lain. Pelanggaran HAM berat yang saya ambil adalah pembantaian Muslim Rohingya yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2017. Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara ini serta menjadi pengungsi di negara lainnya.